Bab 71. Jadi kamu suka yang kecil? Baiklah sayang, jangan tanya lagi padanya. Suyan berkata, semua yang diketahui Lin Yi berasal dari internet, dan dia tidak melakukannya sendiri. Tidak ada dasar untuk apa yang dia katakan. Menurutku Land Rover-nya cukup bagus. Kelihatannya sangat mendominasi. Hehe, kamu benar. Ayo kita lihat nanti. Kalau ada mobil yang tersedia, aku akan beli semuanya. Ji Qingyan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini sungguh luar biasa. Di dalam ruang pameran terdapat berbagai macam mobil mewah. Ada puluhan mobil mewah senilai puluhan juta. Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang kaya Yang Cheng tidak kalah. Sayang, sepertinya ruang pameran Land Rover ada di area B. Ayo kita ke sana, kata Suyan. Area B menjual mobil domestik. Jangan ke sana. Bukankah Land Rover buatan Cina? Kalau kita tidak ke sana, di mana lagi kita bisa membelinya? Di lingkungan kami tidak mengendarai mobil dalam negeri, jadi kami harus membeli mobil impor, kata Zhou Ning sambil tersenyum. Tapi Land Rover impor harganya ratusan ribu dolar lebih mahal daripada Land Rover lokal. Lagi pula, tampilannya hampir sama. Nggak perlu keluar uang segitu, kan? Zhou Ning melingkarkan lengannya di bahu Suyan dan berkata sambil tersenyum. Meskipun tampak sama, interiornya sangat berbeda. Kalau nanti teman-temanmu melihatmu mengendarai Land Rover buatan Tiongkok, apa mereka tidak akan menertawakanmu? Sebagai pria, aku tidak bisa membiarkan orang lain menertawakan wanitaku. Hehe, sayangku, kamu baik sekali padaku. Zhou Ning menatap Ji Qingyan, entah sengaja atau tidak. Wanita cerdas seperti dia pasti mengerti kata-katanya. Begitu banyak petunjuk yang sudah diberikan. Kalau dia masih bingung harus memilih apa, berarti dia sudah gila. Kau wanitaku. Kalau aku tidak baik padamu, kepada siapa aku harus berbuat baik, tanya Zhou Ning sambil menatap Lin Yi dan Ji Qingyan. Teman-teman, ayo jalan-jalan bersama. Lupakan saja, ayo kita lihat mobil lainnya, kata Lin Yi. Yo, maaf aku lupa, kata Zhou Ning sambil tersenyum. Tujuan kita berbeda. Kurasa kalian akan pergi ke daerah sekitar untuk melihat-lihat mobil. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Ayo pergi ke area C. Daerah C. Zhou Ning dan Suyan memandang ruang pameran di area C tidak jauh dan tersenyum. Kak Lin, area C itu jual truk dan bus. Kamu yakin mau ke sana? Tidak bisakah kita membelinya? Ya, bisa. Zhou Ning tersenyum. Alat-alat itu lumayan bagus. Kalau kamu beli truk, kamu mungkin bisa dapat penghasilan lebih banyak daripada jadi sopir Didi. Harus kuakui, saudara Lin, naluri bisnismu memang bagus. Lin Yi mengabaikan Zhou Ning dan berjalan menuju area C bersama Ji Qingyan. Bukan ide bagus untuk keluar bersamamu, kata Lin Yi. Maksudmu, keluar bareng aku itu bukan ide bagus. Aku nggak ngapa-ngapain. Orang-orang zaman sekarang suka pamer kalau lihat kecantikan. Mereka merendahkan saya sampai ke level mereka, kata Lin Yi. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu, kata Ji Qingyan riang. Coba pikirkan. Kalau itu Jack Ma, apakah pria lain akan iri jika dia punya wanita cantik di sampingnya? Kamu membuatnya terdengar seperti kamu mengatakan bahwa aku tidak cukup mampu. Aku tidak bilang begitu. Kamu sendiri yang bilang. Dasar bocah kecil. Lin Yi mencengkeram pinggang Ji Qingyan, membuatnya ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Ada begitu banyak orang di sini. Aku mungkin perlu sedikit lebih sok, tapi meskipun begitu, aku masih bisa memeluk wanita cantik sepertimu, tapi mereka tidak bisa. Apa kamu tidak marah? Jangan menyanjung dirimu sendiri. Ji Qingyan membentak, tetapi dia tidak menghentikannya. Mobil apa yang ingin kamu beli? Ada ide? Tanya Ji Qingyan ketika mereka sampai di area C. Saya ingin membeli 2 bus. Ada lebih dari 40 anak di panti asuhan. Kalau saya mengajak mereka bermain, 2 bus harusnya cukup untuk menampung mereka semua, kata Lin Yi setelah berpikir sejenak. Lalu aku akan membeli truk pickup untuk mereka belanja. Aku juga akan membelikan mereka skuter, yang harus kami bawa ke area A. Tentu, silakan. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Lin Yi melihat sekeliling dan menemukan bahwa area C adalah area campuran. Mobil-mobil domestik maupun impor dipajang di sini, dan tampak seperti dikategorikan berdasarkan jenisnya. Semua truk, bus, dan kendaraan lainnya dipamerkan di sini, terlepas dari apakah kendaraan tersebut dibuat di China atau diimpor. Selain stan merek-merek besar, ada pula stan PetroChina dan Sinopec. Tentu saja, mereka tidak datang ke sini untuk menjual mobil, tetapi terutama untuk menjual kartu bahan bakar. Ini karena mobil-mobil yang dipamerkan di sini memiliki tangki yang sangat besar, dan mereka akan menggunakan kartu bahan bakar saat mengisi bahan bakar.
Jika mereka dapat menjalin kemitraan dengan sebuah perusahaan, mereka akan dapat menjual banyak mobil. Lin Yi, lihat mobil itu. Bannya tinggi sekali, hampir mencapai pinggangku. Lin Yi melihat mobil yang dimaksud dan menyadari bahwa itu adalah BILT 389. Tidak heran dia akan membuat keributan besar untuk benda sebesar itu. Mobil itu jadi inspirasi untuk sebuah transformer. Mobil itu boros bensin. Tidak ada orang di negara ini yang mau membeli mobil seperti itu. Oh, tapi kelihatannya keren sekali. Aku akan memberimu satu jika kau menyukainya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tidak. Ji Qingyan menggelengkan kepalanya. Aku mungkin tidak akan bisa memanjat salah satunya. Terlalu besar. Bukankah lebih baik menjadi lebih besar? Bukankah kamu suka hal-hal yang lebih besar? Tidak. Lebih nyaman kalau badannya kecil. Oh, jadi kamu suka yang lebih kecil. Setelah berkeliling, Lin Yi terjebak di sebuah bus. Inilah tujuan perjalanannya. Ya ampun, pameran mobil yang Cheng ini terlalu mewah. Bahkan ada Mercedes-Benz S351 DT. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di sekitar bus berwarna ungu hitam. Dibandingkan dengan bus biasa, S351 DT ini jelas merupakan raksasa yang paling menarik perhatian. Desain dua lantai, ditambah dengan logo Mercedes-Benz, membuat S351 DT dan BILT 389 menjadi kendaraan paling menarik perhatian dan mewah di aula pameran area C. Harganya 4,9 juta. Perusahaan mana yang mau beli mobil seperti ini? Mobil-mobil ini tidak dijual ke perusahaan. Biasanya digunakan oleh orang-orang kaya. Tentu saja, orang kaya Dubai merupakan pengecualian dari aturan ini. Kau benar. Pantas saja para penjual itu bahkan tidak melirik kita. Ternyata mereka tidak menargetkan kita. Melihat desain S351 DT, Lin Yi merasa desainnya cukup bagus. Desain dua lantai ini bisa menampung lebih banyak orang. Kalau begitu, membeli satu saja sudah cukup. Berapa harga mobil ini? Lin Yi bertanya sambil berjalan mendekati seorang penjual pria. Penjual pria itu mengangkat kepalanya dan melihat Ji Qingyan berdiri di sampingnya. Dia terkejut. Ini terlalu bagus. 4,9 juta, kata penjual pria itu. Saya ingin bertanya, apa saja parameter dan fungsi spesifik mobil ini? Bus seharga 4,9 juta yuan saja sudah dianggap harga selangit. Jika tidak memiliki fungsi khusus, bus tersebut tidak akan bisa dijual dengan harga tersebut. Penjual laki-laki itu melemparkan sebuah buku manual dan berkata dengan acuh tak acuh. Baca sendiri. Aku sedang sibuk. Aku tidak punya waktu untuk membicarakan ini denganmu. Bab 72. Aku akan mengambil kartu bensinmu. Lihat sendiri. Lin Yi berkata, bukankah itu yang kalian lakukan? Bukankah tugas kalian untuk memperkenalkan mobil kepada kami? Tapi saya sedang sibuk, jadi saya tidak punya waktu untuk memperkenalkannya kepada Anda, kata penjual itu. Kalau Anda mau beli, silakan lihat sendiri. Jika kamu ingin aku melihatnya sendiri, mengapa kami membutuhkanmu? Orang yang ingin membelinya tidak akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan membosankan itu, jadi jangan buang-buang waktuku, oke? Sikap macam apa itu? Lin Yi membuang buklet di tangannya dan berbalik untuk pergi bersama Ji Qingyan. Bro, tenang dulu. Penjual-penjual itu memang seperti itu. Ada beberapa gelombang orang yang pergi hari ini, kata pejalan kaki itu. Itu wajar. Tidak ada yang akan membeli mobil seperti ini. Yang benar-benar membutuhkannya adalah orang-orang di balik layar yang memesannya terlebih dahulu. Tidak akan ada pelanggan acak yang membelinya. Anak muda ini keterlaluan. Dia jelas tidak mau percaya, jadi kenapa dia bertanya? Dia jelas-jelas cuma cari masalah. Kenapa kamu pergi? Ji Qingyan kesal. Kita di sini untuk menghabiskan uang. Kenapa mereka masih saja sok berkuasa? Kalau anjing menggigitku, bolehkah aku balas menggigitnya? Ada banyak sekali mobil di sini, jadi kita lihat saja yang lain, kata Lin Yi. Bro, wilayahmu masih lebih tinggi. Orang yang berbicara berada di sebelah area pameran Mercedes-Benz dan mengenakan seragam PetroChina. Orang-orang sialan ini sudah bertarung begitu lama. Apa yang terjadi? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mereka mulai berdiskusi, tapi akhirnya pergi karena mereka benar-benar tidak mampu. Saya cuma nanya harganya. Lin Yi tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ia mengambil kartu gas dari meja dan bertanya. Berapa harga kartu bensinmu? Berapa nilainya? Ada 3 jenis, 10.000, 5.000, dan 1.000. Ada acara diskon 98% selama pameran otomotif. Lin Yi mengutak-atik kartu bensin, merasa perlu membeli beberapa.
Ia akan mengirimkan semuanya kepada Ibu Wang, agar mereka bisa menghemat uang bensin. Ada berapa jumlah totalnya? Bukankah sudah kubilang? Hanya ada 3 jenis, 10.000, 5.000, dan 1.000. Maksudku, berapa banyak kartu gas yang sudah kamu jual kali ini? Jangan konyol, bro. Kita bawa 10 juta kartu, dan masih ada 8 juta lagi. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambil semuanya. Puff. Pria dari PetroChina itu hampir muntah darah. Apa katamu, bro? Kamu mau beli sisa 8 juta kartu kita? Ya, ambil kembali dan coba perlahan. Lin Yi mengeluarkan kartu banknya. Pastikan bisa digesek. Ya, ya. Dengan bunyi bip, dia menggesek kartu itu dan melihat struk pembeliannya. Penjual pria itu tercengang. Dia hanya bosan, tapi kartu bensinnya malah terjual semua. Sialan. Dia beli lebih dari 8 juta kartu bensin sekaligus. Orang-orang di sekitar area pameran tercengang. Dari mana orang kaya ini berasal? Dia membeli begitu banyak kartu bensin sekaligus. Tim penjualan Mercedes-Benz di area pameran tercengang, terutama pria yang baru saja menghina Lin Yi. Rahangnya hampir ternganga. Dia membeli lebih dari 8 juta kartu bahan bakar sekaligus. Membeli S351DT senilai 4 juta pun tidak akan menjadi masalah baginya. Sialan, Zhang Detian, lihat apa yang telah kau lakukan. Seorang pria tua berjalan mendekat dan memarahi pria itu. Tahu nggak berapa komisi yang kudapat dari jualan S351DT? Kamu yang hancurkan. Direktur, saya tidak tahu dia sekaya ini. Sial, banyak sekali orang kaya di Tiongkok. Kok bisa ketahuan, geram sutradara pria itu. Minta maaf padanya sekarang. Aku tahu, aku tahu. Setelah membeli kartu gas, Lin Yi meninggalkan alamat panti asuhan, berencana agar staf mengantarkannya ke sana. Tepat saat keduanya hendak pergi, Zhang Detian dan manajer penjualan pameran Mercedes-Benz berlari kecil menghampiri. Pak, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Qiang Liu, manajer penjualan pameran Mercedes-Benz. Kejadian tadi adalah kelalaian saya. Mohon maaf. Jadi, apa hubungannya denganku? Liu Qiang tersenyum hormat dan bertanya, bukankah Anda tadi ingin membeli S351DT? Izinkan saya menjelaskan detailnya. Lupakan saja. Ada begitu banyak merek yang bisa kupilih. Kenapa aku harus memilihmu? Pak, tenanglah. Saya tahu Bapak masih marah, tapi jangan khawatir. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Liu Qiang berkata dengan marah, Zhang Tiande, lepas lencanamu. Kemasi barang-barangmu dan pergilah. Manajer, jangan. Zhang Tiande tercengang dan segera membungkuk untuk meminta maaf kepada Lin Yi. Pak, saya tahu saya salah. Saya meremehkan Anda. Tolong jangan lakukan hal yang sama seperti saya dan perlakukan saya seperti kentut. Bukan aku yang memecatmu. Tak ada gunanya memohon padaku, kata Lin Yi enteng. Zhang Detian, berhenti bicara omong kosong. Sekalipun kamu tidak melakukan ini, kamu tidak bisa tetap di perusahaan. Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan panggil petugas keamanan. Zhang Detian melepas lencananya dengan wajah pucat dan pergi di bawah pengawasan semua orang. Kamu memang pantas mendapatkannya. Kamu pikir kamu hebat hanya karena menjual Mercedes. Ya, bahkan orang yang menjual mobil super pun tidak sekeren itu. Beginilah jadinya kalau kita memandang rendah orang lain. Kita harus memberi mereka pelajaran. Baiklah, karena kamu tulus sekali, pakai saja kartumu. Aku ambil S351DT ini, kata Lin Yi. Keren banget. Kamu beli mobil seharga lebih dari 4 juta tanpa ragu sedikitpun. Dia sudah beli kartu bensin seharga 8 juta lebih, dan dia juga butuh mobil seharga 4 juta lebih. Lucu sekali. Pantas saja dia dapat cewek secantik itu. Dia memang keren banget. Setelah membayar, Lin Yi meninggalkan alamat panti asuhan agar mereka dapat mengirimkannya. Kemudian, Lin Yi membeli truk pickup lain, bersiap menggunakannya sebagai kereta belanja untuk panti asuhan. Ayo, kita sudah selesai di sini. Ayo jalan-jalan di area A. Lin Yi meregangkan punggungnya. Ia hanya punya satu Pagani, jadi ia harus membeli beberapa mobil cadangan. Dia mulai lelah mengendarainya selama berhari-hari. Dia juga ingin merasakan seperti apa supercar lainnya. Keduanya tiba di area A, yang juga merupakan area paling populer di pameran mobil. Tak kekurangan miliarder generasi kedua di sini. Ada juga sekelompok orang kaya baru, tetapi kebanyakan dari mereka adalah penggemar mobil sport. Tak seorang pun dari mereka akan melewatkan acara tahunan ini tanpa alasan yang kuat. Lin Yi, kalian di sini lagi. Mereka baru saja tiba di area A ketika mereka melihat Su Yan dan Zhou Ning berjalan ke arah mereka.
Saya di sini untuk melihat mobil-mobilnya, kata Lin Yi dengan santai. Benar juga. Pameran mobil hanya diadakan setahun sekali. Sayang sekali kalau kita tidak melihatnya. Yan, ayo kita lihat juga. Kita terlalu sibuk beli mobil dan belum masuk area Lin Yi dan yang lainnya kebetulan ada di sini, jadi ayo kita lihat bersama. Setelah selesai belanja, ayo kita makan bersama dan rasakan sensasi mengendarai Land Rover impor, kata Zhou Ning. Bab 73. Ambil semuanya, itu tidak semahal itu. Ya, tapi bolehkah aku mengemudi dulu? Aku belum pernah mengendarai mobil sebagus ini seumur hidupku, kata Suyan. Tentu saja, milikku adalah milikmu. Kamu boleh mengendarainya kalau mau, kata Zhou Ning sambil tersenyum. Dan aku hanya akan menggunakan mobil ini sesekali. Terus terang saja, aku membelinya untukmu, jadi kamu bisa mengendarainya sesukamu. Lin Yi menyipitkan mata dan tersenyum. Dia benar-benar pandai bersikap tenang. Gerakannya cepat, dan ia dengan jelas menunjukkan perbedaan level di antara mereka. Lin Yi tak kuasa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Jiqingyan juga memperlihatkan ekspresi jijik di wajahnya, tetapi Zhou Ning belum melihatnya. Seperti yang diharapkan, orang-orang berbeda. Sebelum ini, Lin Yi tidak terlalu memikirkan hal lain selain ketampanan dan uangnya. Namun, sekarang, dibandingkan dengan laki-laki lain, dia lebih unggul dalam semua aspek. Dia mengendarai Pagani, tetapi dia tidak seterkenal Zhou Ning. Sayang, kamu terlalu baik padaku, kata Suyan seperti wanita kecil. Tapi aku tidak begitu pandai menyetir. Apa kamu tidak takut aku akan merusak Land Rovermu? Tidak apa-apa. Aku tahu betul bahayanya, jadi aku tidak takut rusak. Muah gelombang. Suyan mencium pipi Zhou Ning. Sayangku, kamu baik sekali. Ayo pergi, perutku tidak enak badan, kata Lin Yi. Ada apa? Kamu mau ke rumah sakit? Tidak, aku hanya merasa sedikit mual. Aku akan pergi ke tempat lain untuk menghirup udara segar. Jiqingyan menutup mulutnya dan tersenyum. Ayo pergi. Zhou Ning dan Suyan mengikuti Lin Yi dan Jiqingyan. Melihat Jiqingyan di depan, Zhou Ning tersenyum. Ia akan tahu betapa kayanya orang itu begitu ia mengendarai Land Rover-nya. Tentu saja dia tidak akan memilih bersama pria malang itu lagi setelah kejadian itu. Sayang, lihat mereka. Sepertinya mereka mau ke Bentley Booth, kata Suyan sambil berjalan di belakangnya. Baiklah. Tidak ada biaya apapun untuk melihatnya. Kedatangan Jiqingyan menarik perhatian semua orang. Mereka mengalihkan pandangan dan kamera ke Jiqingyan. Ada model-model tinggi di samping mobil-mobil mewah. Akan tetapi, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jiqingyan. Saya sudah berbelanja di pameran mobil sepanjang pagi, tapi baru kali ini saya melihat wanita secantik itu. Apa gunanya cantik? Aku cuma bisa memandangnya. Wanita seperti dia cuma milik generasi kedua orang kaya. Aku iri sekali. Apa yang akan kulakukan kalau aku menang 5 juta dolar? Hal pertama yang akan kulakukan adalah menemukan seseorang secantik dia. Keduanya berdiri di stan Bentley, yang terletak di sebelah stan Rolls-Royce. Banyaknya mobil mewah di sekitar mereka sungguh menakjubkan. Menurutmu mana yang lebih baik, Rolls-Royce Phantom atau Bentley Continental? Tanya Lin Yi dengan santai. Menurutku mereka tidak begitu tampan. Mereka sangat jelek. Lin Yi terdiam. Apakah ada perbedaan preferensi yang begitu besar antara pria dan wanita? Kedua mobil ini sangat bagus, bukan? Penampilan itu nomor 2. Fokuslah pada aspek lain. Bukankah membeli mobil berdasarkan penampilan? Tanya Jiqingyan dengan tenang. Dengan peraturan Zonghai, mobil hanya bisa melaju 50 hingga 60 mil per jam di dalam kota. Mobil itu bahkan mungkin tidak bisa menyaingi minivan. Jika mobil itu berada di pinggiran kota dan jalanannya tidak bagus, kecepatannya mungkin bahkan lebih buruk daripada minivan. Jadi, membeli mobil hanya berdasarkan penampilan. Jika penampilannya bagus, belilah. Kamu tidak perlu khawatir tentang performanya. Aduh. Lin Yi akhirnya mengerti mengapa Jiqingyan mengendarai Maserati seharga 1 juta dolar. Itu karena dia cantik. Bagaimana kalau begini, pilih salah satu dari dua mobil ini, kata Lin Yi. Jiqingyan menggembungkan pipinya. Aku perlu memikirkannya. Lin Yi, kamu terlalu lucu. Zhou Ning berkata sambil tersenyum. Kita di sini cuma mau lihat-lihat mobil. Apa gunanya serius-serius amat? Kenapa kamu ngomong kayak lagi beli mobil? Kamu bikinnya kayak mobil sungguhan. Aku benar-benar merasa kamu lagi coba-coba beli mobil. Bagaimana kamu tahu aku tidak akan membelinya? Jangan main-main. Kamu nggak kerja di Didi. Kok bisa beli mobil mewah kayak gini? Zhou Ning sengaja meninggikan suaranya. Coba perhatikan baik-baik.
Rolls-Royce Phantom terbaru itu harganya 9,3 juta dolar, dan Bentley Continental itu harganya 4,8 juta dolar. Menurutmu, mana yang sanggup kamu beli? Sial, ternyata itu sopir Didi, kata orang-orang yang lewat. Kukira dia anak orang kaya. Ya, dia bertingkah seolah itu nyata. Kurasa orang ini mungkin berhasil menipu si cantik ini dengan mulutnya. Kuharap si cantik ini bisa melihat kenyataan lebih cepat. Saya seorang eksekutif di perusahaan publik, dan saya berperilaku lebih rendah hati daripada pengemudi Didi. Dia terlalu tidak kompeten. Zhou Ning diam-diam merasa senang pada dirinya sendiri saat melihat bagaimana orang lain mengkritik Lin Yi. Aku akan membuatmu kehilangan semua harga dirimu. Lihatlah dirimu sendiri. Bagaimana mungkin seorang pengemudi buruk sepertimu menjemput wanita seperti ini? Ada ide? Lin Yi mengabaikan Zhou Ning dan bertanya pada Ji Qingyan. Belum. Rasanya sama saja. Aku tidak tahu mana yang lebih baik. Lin Yi, kenapa kau tidak mendengarkanku? Kita semua berada di pihak yang sama, tidak perlu berpura-pura lagi, kata Zhou Ning. Siapa bilang aku pura-pura? Ini kan cuma mobil, apa yang harus dipura-purakan? Zhou Ning mengangkat bahu. Baiklah, aku anggap saja kamu mampu membelinya, tapi bukankah kamu baru saja bilang kalau kamu punya uang, kamu bisa membeli semuanya? Kenapa harus menyulitkan orang lain? Haha, kamu bisa mengatakan itu pada orang lain, tapi kenapa kamu tidak bisa melakukannya pada dirimu sendiri? Kau benar-benar mengingatkanku akan hal ini. Lin Yi tersenyum. Kalau begitu, aku ambil keduanya. Lagi pula, nggak seberapa. Zhou Ning tercengang. Apa katamu? Ambil semuanya. Benar. Hanya anak-anak yang bisa memilih. Orang dewasa tidak perlu repot-repot. Beli saja semuanya. Ada beberapa detik keheningan di sekitar Bentley Booth. Lalu, terdengar suara tawa keras. Haha, lucu banget. Apaan sih ini? Phantom dan Continental harganya lebih dari 15 juta, tapi dia bilang mau beli semuanya. Tidak apa-apa untuk menyombongkan diri, tetapi jika kamu berlebihan, kamu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Sekalipun demi harga diri, kau tak boleh berkata seperti itu, kan? Apa kau benar-benar sanggup menanggungnya? Lin Yi melambaikan tangannya dan memanggil pramuniaga itu. Pak, ini model terbaru tahun ini. Harganya 4,8 juta. Pramuniaga itu tampak sedikit meremehkan. Bukankah dia terlalu membual? Saya tahu ini model terbaru, jadi Anda tidak perlu mengingatkan saya. Sambil berbicara, Lin Yi memanggil pramuniaga lain dan menyerahkan kartu banknya. Saya mau Bentley Continental ini. Kata sandinya 000000. Gunakan kartu penjualan Anda. Penjual laki-laki itu tertegun dan tangannya gemetar. Apakah mereka akan membelinya tanpa bertanya apapun? Beberapa menit kemudian, penjual pria itu memberikan kartu banknya kepada Lin Yi. Pak, kartu saya sudah saya gunakan. Saya akan menyiapkan kontrak pembelian mobil untuk Anda sekarang. Mendesis. Semua orang yang mendengar ini menghirup udara dingin. Dia benar-benar membelinya. Itu adalah Bentley Continental yang nilainya lebih dari 4 juta. Pramuniaga wanita tadi tercengang. Rasanya seperti mimpi. Awalnya, urusan ini seharusnya menjadi miliknya, tetapi karena kalimat barusan. Bisnis ini sudah hilang. Komisi beberapa ratus ribu juga hilang. Bab 74. Apakah Maserati dianggap merek kecil? Tanda tanya. Siapkan kontraknya dulu. Aku akan ke stand Rolls-Royce di sebelah untuk melihatnya, tapi aku ingin kau mengantarkannya ke Shanghai. Boleh. Tentu saja, kami punya cabang di sana. Oke. Setelah meninggalkan alamat, Lin Yi membawa Ji Qingyan ke pameran Rolls-Royce. Sebagai perbandingan, para penjual di stand Rolls-Royce jauh lebih antusias. Seorang pramuniaga berseragam menyambut Lin Yi dengan hangat. Pak, apakah Anda sedang melihat Phantom? Ini model terbaru tahun ini, dan ada layanan bernilai tambah lainnya. Aku tidak melihat. Kamu tidak melihat. Pramuniaga itu tercengang. Saya ingat Anda bilang ingin membeli Bentley Continental sekaligus, kenapa Anda? Ya, aku bilang kita mau beli Phantom, bukan nonton Phantom, jadi. Lin Yi mengeluarkan kartu banknya dan berkata, gesek kartumu. Kata sandinya 000000. Puff. Orang yang mendengar itu muntah darah lagi. Apa-apaan ini? 15 juta, dan dia mengatakannya tanpa berkedip sedikit pun. Apakah keluarga Anda mencetak uang? Keren banget, beli mobil tanpa berkedip. Bahkan Tuan Muda Qin dan kepala sekolah uang pun gak berani ngabisin uang sebanyak itu, kan? Apa-apaan ini? Kamu dapat banyak uang dari Didi. Pantas saja dia bisa dapat cewek sehebat itu. Dia memang berbakat. Lin Yi memberikan kartu banknya kepada pramuniaga itu.
Wajah Zhou Ning berubah menjadi hijau. Yan, apa? Ada apa? Kenapa teman sekelasmu begitu kaya? Bukankah dia supir Didi? Dia sendiri yang mengakuinya, kata Su Yan gugup. Dan dia sendiri yang mengatakannya. Tidak mungkin dia berbohong. Zhou Ning sedang dalam suasana hati yang buruk. Apakah dia hanya pamer di depan seorang miliarder? Sungguh dosa. Setelah menandatangani kontrak penjualan, Lin Yi pergi bersama Ji Qingyan. Pada saat ini, Zhou Ning datang dari belakang dan memberi salam. Saudara Lin, Anda benar-benar murah hati. Anda benar-benar membeli Continental dan Phantom sekaligus. Saya terkesan. Dermawan. Cuma 10 juta. Kedermawanan macam apa itu? Tanya Lin Yi. Paganinya sudah 28 juta. Sekarang, dia sudah menghabiskan 15 juta untuk 2 mobil. Harganya tidak mahal sama sekali. Sial, keren banget. Kurasa 15 juta itu seperti 1.500 di matanya. Kapan kita bisa mencapai ketinggian seperti itu? Pantas saja dia bisa menaklukkan hati wanita cantik. Aku iri. Bukan hanya orang lain yang iri. Bahkan Zhou Ning pun iri. Dia bertanya. Kak Lin, aku mau tanya, bukannya kamu bilang kamu yang nyetir buat Didi? Tapi kalau aku juga nyetir buat Didi, gimana caranya aku bisa dapat duit sebanyak itu? Mungkin karena saya menggunakan Pagani Zonda saya saat menerima pesanan Didi. Mendesis. Sial, kamu benar-benar pakai Pagani untuk menerima pesanan Didi. Setahu saya, Zonda dijual lebih dari 28 juta dolar. Anak-anak orang kaya itu terlalu jago main-main. Sudut mulut Zhou Ning berkedut. Tak hanya ia tertebas, ia juga menerima serangan kritis. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjas berjalan mendekat. Pak, saya manajer penjualan Bugatti. Kami juga punya model baru yang dipamerkan di pameran. Mau lihat? Pada saat ini, mata para manajer penjualan di stan mobil mewah berubah menjadi hijau. Mereka tidak bisa membiarkan orang kaya seperti itu pergi begitu saja. Bugatti, gumam Lin Yi. Aku ingat kalian. Model terbarunya pasti Bugatti Chiron 1, kan? Ya. Chiron 1 adalah model terbaru kami. Mobil ini baru saja memecahkan rekor kecepatan. Kecepatan tertingginya adalah 490 mil per jam, menjadikannya salah satu mobil sport tercepat di dunia. Saya tahu banyak tentang Chiron 1, tapi berapa harga mobil ini di negara ini? Chiron 1 mungkin agak mahal, di Cina, harganya 43 juta dolar, kata manajer pria itu dengan malu-malu. Jika Anda tidak puas dengan harga Chiron 1, kami memiliki supercar lain, dan saya yakin salah satunya dapat memenuhi kebutuhan Anda. Mobil itu memang agak mahal, tetapi karena Lin Yi yang bertanya, dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Kalian di Bugatti pikir dia orang yang mudah tertipu. Beraninya kalian mempromosikan mobil seharga lebih dari 40 juta. Generasi kedua yang kaya memang kaya, tapi mereka tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Simpan saja. Chiron 1 sangat mahal, berapa banyak orang di Tiongkok yang mampu membelinya? Baiklah, semuanya tenang. Kepala Lin Yi sakit karena suara berisik itu. Mereka tidak mengatakan apa-apa, dan aku yang menyinggungnya, jadi mengapa kamu menyerang mereka? Lin Yi menepuk bahu manajer pria itu. Ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa, kata manajer pria itu. Untuk meminta maaf, buatlah kontrak. Aku akan membeli Chiron 1 itu. Sialan. Dia benar-benar membelinya. Itu Chiron 1 seharga 43 juta. Betapa mengerikannya. Oke. Aku pergi sekarang. Pada saat ini, manajer penjualan Likan berjalan mendekat. Halo, Pak. Saya direktur penjualan Likan Asia Pasifik. Kami juga membawa model-model terbaru ke pameran ini. Sial, Likan bahkan lebih kejam lagi. Kabarnya, salah satu dari 7 unitnya terjual lebih dari 66 juta di Tiongkok, jauh lebih mahal daripada Chiron 1. Jarang banget ketemu orang sekaya itu. Obralnya gila-gilaan. Lin Yi berpikir sejenak. Likanmu seharusnya edisi terbatas, kan? Ya, hanya ada 7 di dunia. Baiklah, ayo kita makan satu. Kita bisa menggantinya kalau bosan. Saat itu, seseorang berjalan mendekat. Pak, saya manajer penjualan Koenigsegg. Saya dengar RS juga punya model baru. Ya, Koenigsegg RS generasi baru menggunakan bodi karbon. Lebih ringan, lebih cepat, dan saya jamin RS generasi ini memiliki tekanan suara tertinggi. Jika Anda mengendarainya di jalan raya, saya jamin Anda akan menjadi pusat perhatian semua orang. Berapa harga mobil ini di negara ini? 31 juta. Baiklah, pergi dan siapkan kontraknya.
Manajer wanita itu sangat gembira. Ia datang untuk mencoba peruntungannya, dan dewa keberuntungan benar-benar turun kepadanya. Itu terlalu menarik. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Bentley Continental 4,9 juta. Rolls-Royce Phantom 9,3 juta. Bugatti Chiron 1,43 juta. Lykan 66 juta. Koenigsegg 311000000 RS. Mobil-mobil ini jika ditotal harganya mencapai lebih dari 150 juta. Membeli begitu banyak mobil sekaligus. Di mana dia akan parkir? Melihat Lin Yi menandatangani kontrak penjualan satu persatu, Zhou Ning bergegas mendekat. Saudara Lin, kamu benar-benar murah hati, membeli begitu banyak mobil sekaligus. Aku belajar banyak. Tidak apa-apa, aku akan membeli beberapa lagi dan mengendarainya secara bergantian. Melihat ekspresi Lin Yi yang acuh tak acuh, orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan iri. Itu benar-benar mengubah pandangan dunia mereka. Su Yan menatap Lin Yi dengan ekspresi rumit. Kalau dia tahu kalau dia akan jadi kaya raya suatu hari nanti, dia pasti sudah berinisiatif untuk menjatuhkannya saat dia masih sekolah. Kok aku bisa merindukannya ya? Manajer Su, sepertinya mereka akan pergi. Ayo kita coba. Manajer penjualan Koenigsegg hanya mencoba peruntungannya, dan dia benar-benar membelinya, kata seorang pramuniaga wanita Maserati. Jika kita menyeberang, kita mungkin punya kesempatan. Kamu tahu dia baru saja membeli Koenigsegg, kata manajer pria itu. Mobil termahal di sini harganya cuma sekitar 3 juta dolar, dan itu pun dianggap unit modifikasi. Bagaimana mungkin mereka tertarik dengan apapun yang kita punya? Merek kecil seperti kita sebaiknya diam saja. Pramuniaga wanita itu tercengang. Ia merasa pandangan dunianya telah berubah. Apakah Maserati benar-benar dianggap merek kecil? Bab 75. Pekerjaan baru. Ada Porsche di sana, dan kelihatannya juga bagus. Pilih satu, nanti aku kasih, kata Lin Yi. Tidak, kata Ji Qingyan. Maseratiku lumayan enak dikendarai. Lagi pula, aku bisa menghubungimu kapanpun aku butuh mobil. Nggak ada gunanya beli banyak-banyak mobil. Kamu benar, supir Didi selalu ada. Tapi bukankah sayang sekali kalau kamu membeli begitu banyak mobil, kata Qingyan dengan suara rendah. Bukankah itu gunanya uang, tanya Lin Yi. Bagaimana kalau ada yang meninggal dan uangnya tidak terpakai? Sayang sekali. Kaulah yang logikanya bengkok, kata Qingyan sambil tersenyum. Ayo makan sesuatu. Aku lapar. Ayo pergi, aku juga lapar. Staf Bugatti telah memarkir mobil di titik penurunan yang ditentukan. Ini berkat pengaturan Lin Yi. Bepergian di Yangcheng tanpa mobil cukup merepotkan, jadi ia mengambil Bugatti terlebih dahulu. Sisanya akan dikirim kembali ke Zhonghai. Setelah makan, keduanya keluar sebentar. Sore itu, mereka melihat mobil yang dibeli Lin Yi untuk panti asuhan. Hal itu benar-benar mengejutkan mereka. Bahkan tanpa mobil, kartu bensin senilai 8 juta dolar sudah cukup sulit bagi mereka untuk menerimanya. Kemudian, Lin Yi dan Ji Qingyan kembali ke hotel. Apakah kamu sibuk besok? Tanya Ji Qingyan di dalam kamar. Apakah kamu akan sibuk? Saya akan mengunjungi cabang di Yangcheng besok. Kalau kamu ada waktu luang, ikut saya. Lin Yi tahu sedikit tentang cabang Yangcheng dari Chaoyang Group. Selain cabang Zhonghai, ada banyak properti di provinsi dan kota lain. Wajar baginya untuk sesekali mengunjungi cabang tersebut untuk memeriksa operasional mereka. Tapi aku rasa kau tidak akan menemukan apapun, kata Lin Yi. Orang-orang di bawah pasti akan bekerja dengan baik jika mereka tahu bos akan datang. Kenapa mereka harus menunggumu memeriksa? Tenang saja, aku tidak memberitahu eksekutif manapun tentang ini. Lebih baik kalau tidak ada masalah, tapi kalau ada yang tidak masuk akal, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Lin Yi tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Ji Qingyan masih berpikir bahwa orang-orang ini terlalu naif. Kalau saja mereka menyerang perusahaan itu pada hari pertama, dampaknya pasti bagus. Akan tetapi, karena sudah 2 hari berlalu, ada kemungkinan besar berita ini sudah bocor. Bergantung pada keberuntungan apakah mereka dapat menemukan sesuatu yang salah. Kalau begitu sudah beres. Aku akan pergi bersamamu besok. Kamu punya mobil, jadi kamu bisa mengantarku ke sana, kata Ji Qingyan. Tapi, aku mau mandi dulu. Tuan Lin, apa kamu masih mau tinggal di sini? Maksudmu apa? Kamu mau aku tunggu di kamar mandi? Kamu butuh pijat punggung. Olesan apa? Kembali ke kamarmu. Lin Yi tersenyum sambil berdiri. Kabari aku kalau kamu butuh pijat punggung. Ji Qingyan meludah dan mengusir Lin Yi keluar ruangan. Lin Yi berbaring di tempat tidur, tidak dapat tertidur untuk waktu yang lama.
Besok adalah hari Senin, dan sistem akan membuka kelas baru. Dia tidak tahu pekerjaan baru apa yang akan menunggunya. Pada tengah malam, pemberitahuan sistem berdering di benak Lin Yi. Kelas baru dibuka, ya tidak. Kelas pengalaman, dosen universitas. Penyelesaian pekerjaan, 0%. Tuan rumah, terimalah paket hadiah besar, 10 juta dolar, ramuan peningkat semua atribut, kebijaksanaan Sage. Apa-apaan ini? Lin Yi berseru dalam hati. Kelas baru itu dosen universitas. Ini sedikit menarik. Lin Yi tenggelam dalam pikirannya saat melihat paket hadiah besar yang diberikan sistem kepadanya. 10 juta tunai. Tidak banyak yang bisa dikomentari tentang itu. Dia diberi jumlah uang yang sama untuk merasakan menjadi pengemudi Didi pada awalnya. Berdasarkan pengaturan sistem, jumlah uang ini akan diberikan untuk setiap pekerjaan baru di masa mendatang. Imbalannya tetap, tidak lebih, tidak kurang. Memang tidak banyak, tapi sekecil apapun kaki nyamuk, tetap saja itu daging. Tak ada alasan untuk tidak menyukainya. Lin Yi tahu apa ramuan peningkat semua atribut itu karena sering dijelaskan secara rinci dalam novel web. Akan tetapi, kebijaksanaan sang bijak membuat Lin Yi bingung. Sistem, apa arti kebijaksanaan orang bijak ini? Kearifan sang bijak berisi kebijaksanaan semua cendekiawan terbaik di dunia, membantu pembawa acara beradaptasi dengan sempurna dengan profesi dosen universitas. Lin Yi memahami arti umum penjelasan sistem. Tujuannya adalah untuk mengisi kepalanya dengan pengetahuan orang lain. Lagi pula, universitas adalah tempat yang sangat profesional. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengajar orang lain, Anda akan dikeluarkan dari institusi tersebut. Lin Yi melihat halaman sistem lagi dan menemukan bahwa ada opsi, ya tidak di kolom profesi baru. Mungkin menanyakan apakah dia ingin membukanya, artinya pilihan masih ada di tangannya. Sistem, saat ini saya baru 85% menyelesaikan kelas pengemudi Didi. Kalau saya membuka kelas baru, apakah hadiahnya akan hilang? Jika tuan rumah membuka kelas baru, kelas lama akan otomatis memasuki masa pendinginan. Masa pendinginan berlangsung selama 1 minggu, setelah masa pendinginan berakhir, Anda dapat membukanya kembali. Lin Yi berpikir sejenak. Bisakah aku mengaktifkan 2 kelas sekaligus? Anda tidak dapat mengaktifkan 2 kelas secara bersamaan. Jika Anda mengaktifkan kelas lama, kelas baru akan otomatis memasuki masa cooldown. Setelah 1 minggu, tuan rumah dapat memilih untuk mengaktifkan kembali kelas baru tersebut. Setelah mendengar penjelasan sistem secara lengkap, Lin Yi mengerti. Namun, kelas Didi Driver sudah 85% selesai. Hadiah utama finalnya masih sangat menggiurkan. Berdasarkan kebiasaan sistem dalam memberikan misi, tingkat penyelesaian sisanya sebesar 15% dapat diselesaikan hanya dengan 1 misi lagi. Itulah sebabnya dia tidak terburu-buru membuka kelas baru. Jika semudah sebelumnya, dia hanya akan menundanya. Jika lebih sulit, dia masih bisa membuka kelas baru di masa mendatang. Setelah menyelesaikan masalah ini, Lin Yi meregangkan badan dan pergi tidur. Keesokan paginya, saat Lin Yi berganti pakaian dan pergi ke kamar Ji Qingyan, dia mendapati Ji Qingyan sudah selesai mencuci piring. Tunggu sebentar, aku akan berganti pakaian dan memakai riasan. Oke, silahkan. Lin Yi berbaring di sofa di kamarnya, bermain game. Dia memperhatikan bahwa Rock Lipit telah mengiriminya pesan pribadi lainnya. Dia telah mengirim sedikitnya 20 pesan selama beberapa hari terakhir. Orang ini sungguh gigih. Lin Yi melihat rekor Rock Lipitnya dan menyadari bahwa ia kalah lebih banyak daripada menang. Tingkat kemenangannya sekitar 20%. Jika ia tidak bertemu Dewa Super Carry itu, ia pasti akan kalah lebih banyak lagi. Apa orang ini nggak punya otak? Kok bisa-bisanya dia bertarung seperti ini di game level rendah? Lin Yi mengundangnya bermain game setelah melihat betapa menyedihkannya dia. Terima kasih Tuhan, akhirnya aku memenangkan permainan. Sayap ayam tak kasat mata, terlalu sulit untuk menang jika kau ada di sini. Kau harus mengucapkan selamat tinggal pada permainan ini dengan IQ-mu. Lin Yi. Suara Ji Yan terdengar. Ada apa? Bantu aku membuka resleting ini, sepertinya macet. Bab 76. Gaya Mas Up. Tidak bisakah kamu memakai sesuatu yang tidak memiliki resleting? Lin Yi berjalan ke kamar mandi. Dia melihat Ji Qingyan berdandan rapi. Ia mengenakan setelan putih, tidak terlalu formal, tapi agak kasual. Bukankah itu sesuatu yang disukai pria? Kenapa kamu mengeluh, kata Ji Qingyan bangga. Kamu salah. Pria suka melepas rok wanita karena itu berarti dimulainya pertempuran besar. Di sisi lain, jika kamu memakai rok, itu berarti semuanya sudah berakhir. Apa-apaan ini? Tidak bisakah kau lebih serius? Sebagai orang dewasa, Ji Qingyan secara alami mengerti apa yang dibicarakan Lin Yi. Bersikaplah realistis. Lin Yi berjalan ke sisinya dan menarik resletingnya.
Ia menyadari resleting itu tidak bergerak sama sekali. Memang ada yang salah. Tunggu sebentar, aku akan mengambil gunting. Hah? Buat apa? Aku cuma bawa satu set baju. Kalau aku potong, aku nggak bisa pakai. Jangan khawatir, aku tidak akan memotong rokmu, kata Lin Yi. Ada bagian celanamu yang tidak pada tempatnya. Tersangkut di resleting. Aku akan memotongnya untukmu. Ji Qingyan tersipu. Dia tidak menyangka hal memalukan seperti itu akan terjadi. Mustahil. Aku baru membelinya beberapa hari yang lalu. Bagaimana mungkin itu tidak pada tempatnya? Benda-benda Brenda mudah sekali terganggu. Itu wajar saja. Sudahlah, berhenti bicara. Ambil guntingnya, kata Ji Qingyan dengan wajah memerah. Lin Yi memotong benang di celana dalamnya dan menariknya beberapa kali sebelum akhirnya merapikan rok Ji Qingyan. Gaya yang kamu beli luar biasa. Bukan cuma tulisan Hello Kitty, tapi juga ada rendanya. Gaya campuran seperti ini benar-benar unik. Diam, jangan bicara, kata Ji Qingyan malu-malu. Ayo makan, aku lapar. Melihat Ji Qingyan yang pemalu, Lin Yi merasa senang. Dia tidak menyadari bahwa CEO wanita yang dingin dan menyendiri ini memiliki sisi yang manis. Setelah beres-beres, mereka berdua pergi ke restoran hotel dan makan camilan sederhana. Kemudian, mereka berkendara menuju kantor cabang Yangcheng. Grup Chaoyang, kantor cabang Yangcheng. Oke. Saya mengerti. Terima kasih, Presiden Zhao. Di kantor, manajer umum kantor cabang, Ding Guanji, menutup telepon dengan ekspresi serius. Dia dengan santai menyalakan sebatang rokok Zonghua, menghisapnya dalam-dalam beberapa kali, lalu mematikan sisa separuh rokoknya. Sekretaris Li, panggil Direktur Keuangan Deng. Baik, Presiden Ding, jawab seseorang dari luar pintu. Tak lama kemudian, seorang wanita berusia 30-an tiba di kantor. Nama perempuan itu Deng Xuang. Rambutnya panjang tergerai di bahu dan ia mengenakan rok merah selutut. Bokongnya hampir mencuat ke langit. Presiden Ding, tahukah kamu kenapa kamu di sini? Aku punya pertanyaan penting, kata Ding Guanji. Berapa banyak uang yang tersisa di rekening sekarang? Masih ada lebih dari 10 juta. Kalau kantor pusat tidak mengalokasikan dananya, proyek akan dihentikan seminggu lagi, kata Deng Xuang jujur. Kalau kamu mau uangnya, kamu harus cepat. Kamu bahkan janji beliin aku mobil. Nanti kalau uangnya sudah sampai, kamu nggak bisa ingkar janji. Jangan bahas mobil dulu, kata Ding Guanji. Berapa defisit yang tersisa di rekening? Mendengar ini, Deng Xuang menyadari ada yang tidak beres. Saya sudah membuat lebih dari 30 juta akun palsu, tapi masih ada lebih dari 20 juta yang tersisa. Apa-apaan ini, umpat Ding Guanji. Apa yang sebenarnya terjadi? Deng Xuang berkata, jangan khawatir. Beri aku waktu seminggu lagi. Aku pasti bisa menyiapkan laporan keuangannya. Tidak akan ada masalah. Sudah terlambat. Presiden sudah tiba di Yangcheng 3 hari yang lalu. Kemungkinan besar beliau akan datang ke tempat kita untuk melakukan inspeksi. Selama beliau memeriksa pembukuan, beliau pasti akan menemukan kesalahan pembukuan. Saat itu, kita semua akan tamat. Tidak mungkin. Dia datang ke Yangcheng 3 hari yang lalu. Deng Xuang bertanya dengan heran. Mengapa tidak seorang pun memberitahu saya tentang hal ini? Kali ini, dia datang diam-diam. Dia mungkin sedang melakukan inspeksi mendadak, kata Ding Guanji. Presiden Ji sungguh luar biasa. Dia berada jauh di Zonghai, tetapi dia benar-benar bisa mendeteksi masalah di pihak kita. Wawasannya terlalu kuat. Tidak mungkin. Presiden yang terhormat itu benar-benar melancarkan serangan mendadak dari jarak yang jauh lebih jauh dari itu. Mungkinkah Anda mendapatkan informasi yang salah? Tidak mungkin. Baru saja, Presiden Zhao dari kantor pusat menelepon saya. Beliau mengatakan bahwa tim keuangan perusahaan telah menerima faktur maskapai. Presiden Zhao pergi untuk memeriksanya dan mendapati bahwa Presiden telah datang ke Yangcheng. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Masih ada lebih dari 20 juta akun yang belum direkonsiliasi, kata Deng Xuang cemas. Sudah terlambat untuk bicara sekarang. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi, kata Ding Guanji. Ayo pergi sebelum dia datang. Kita juga tidak bisa pergi. Wang Zengyi tahu tentang penggelapan dana publik. Kalau kita berdua kabur, dia akan membongkar kita. Dengan kemampuan presiden, dia pasti akan tahu tentang masalah akuntansi. Karena kita tidak bisa lari, tidak ada gunanya bahkan jika dia melaporkan kita, kata Ding Guanji. Jangan banyak bicara. Ayo kemasi barang-barangmu dan pergi sekarang. Oh ya, cepat beritahu anak buahmu untuk mentransfer 10 juta yuan dari rekening dan meninggalkan 1 sen.
Baiklah, aku akan pergi sekarang. 10 menit kemudian, Ding Guanji dan Deng Xuang selesai berkemas dan keluar dari gedung kantor. Mereka masuk ke dalam BMW seri 7 yang terparkir di luar. Lin Yi dan Ji Qingyan tiba di gedung perusahaan segera setelah keduanya pergi. Lihat, Presiden Ding, Presiden Ji baru saja keluar dari mobil sport. Ada seorang pria muda di sampingnya. Saya mengerti sekarang. Presiden Ji mungkin ke sini untuk bersenang-senang dengan pacarnya, jadi dia juga datang ke perusahaan. Sialan. Ding Guanji membanting setir. Kenapa dia harus datang jam segini? Kalau dia telat beberapa hari saja, pasti tidak akan begini. Baiklah, jangan bahas ini. Ayo kita ke bandara dulu dan pergi ke luar negeri untuk bersembunyi. Kita belum bisa pergi ke luar negeri, kata Ding Guanji. Kalau CEOG melaporkan kita, kita akan ketahuan begitu turun dari pesawat. Jadi, untuk sekarang, ayo kita keluar kota dulu, baru kita bahas mau kemana. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kita tinggalkan tempat ini dulu. Ketika mereka sampai di lantai dasar kantor dan melihat Ji Qingyan datang, petugas keamanan di pintu segera berlari menghampiri. Senang bertemu denganmu, Presiden Ji. Ji Qingyan mengangguk dan langsung berjalan masuk ke gedung kantor. Sebelum Ji Qingyan bisa naik ke atas, semua eksekutif yang mendengar berita itu keluar satu demi satu dan berjalan di depan Ji Qingyan. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 50-an, dengan penampilan yang nilainya antara 3 hingga 7 poin dari 10. Ia mengenakan setelan jas dan tampak cukup sopan. Lin Yi masih memiliki sedikit kesan tentang orang ini. Sepertinya dia dipanggil Wang Zhengyi, wakil presiden cabang Yangcheng. Presiden Ji, kenapa Anda tidak memberitahu kami kalau Anda sudah di sini agar kami bisa menjemput Anda? Wang Zhengyi berpura-pura tenang. Tidak perlu. Beritahu para eksekutif di atas level manajer untuk mengadakan rapat. Beritahu Departemen Keuangan untuk membawa laporan keuangan tahun ini ke ruang rapat juga. Saya akan memeriksanya. Bab 77, aku akan mengejar mereka. Wang Zhengyi panik. CEOG datang di waktu yang tepat. Total defisit lebih dari 50 juta dolar, dan Departemen Keuangan hanya membuat pembukuan yang jumlahnya mencapai 30 juta dolar. Sisa uangnya belum ditangani tepat waktu. Dengan kemampuan CEOG, dia pasti akan memeriksa semuanya secara akurat. Baik, CEOG. Saya akan mengaturnya sekarang. Zhengyi tidak berani melanggar perintah Ji Qingyan. Tugas terpenting sekarang adalah menstabilkan situasi sebelum memikirkan solusi. Ayo pergi sekarang. Setelah memberikan tugas, Ji Qingyan membawa Lin Yi ke ruang rapat bersama keempat eksekutif. Saat mereka pergi, Zhengyi melihat sekeliling dan menyadari ada sesuatu yang salah. Presiden Ji ada di sini. Kemana perginya Ding Guanji dan Deng Xuang? Biasanya, mereka akan ada di sini pada saat ini. Ketika menyadari ada sesuatu yang salah, Wang Zhengyi pergi ke kantor manajer umum dan menemukan bahwa Ding Guanji telah pergi. Merasa ada yang tidak beres, Wang Zhengyi pergi ke kantor keuangan lagi. Kemana Direktur Deng pergi? Setelah tiba di kantor keuangan, Wang Zhengyi tidak melihat Deng Xuang, jadi dia bertanya. Saudari Deng pergi ke kantor manajer umum. Beliau belum kembali, kata seorang staf Departemen Keuangan. Direktur Wang, apakah ada hal lain yang perlu Anda atur? Direktur Ji sudah datang. Kemasi dokumen keuangan dan kirimkan ke ruang rapat. Baik, Direktur Wang. Saya akan bersiap sekarang. Wang Zheng keluar dari kantor keuangan dengan cemas. Dia sudah menduga apa yang sedang terjadi. Ding Guanji pasti sudah mengetahui berita itu sebelumnya dan melarikan diri bersama Deng Xuang. Sialan, dia benar-benar mengkhianatiku. Wang Zheng mengangkat telepon, mencari tempat yang sepi, dan menghubungi nomor Ding Guanji. Ding Guanji, kamu baik sekali. Kamu sudah tahu beritanya sebelumnya dan tidak memberitahuku. Kamu malah kabur bersama orang-orangmu. Wang tua, dengarkan aku, kata Ding Guanji. Masalahnya terjadi terlalu tiba-tiba. Aku tidak ingin seperti ini. Sekarang tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Kita hanya bisa melarikan diri. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Niat Presiden Ji sangat jelas. Dia di sini untuk memeriksa rekening. Sebentar lagi dia akan tahu bahwa kita telah kehilangan dana publik. Percuma saja membicarakan ini sekarang. Kita hanya bisa melakukan apapun yang dia mau. Jadi, jangan bicarakan hal lain sekarang. Cepat kemasi barang-barangmu, lalu pergi. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Bagaimana aku bisa pergi sekarang? CEOG sudah tiba di perusahaan. Kurasa aku bahkan tidak akan bisa meninggalkan kota ini sebelum aku dihentikan. Setidaknya kita bekerja sama. Aku bisa membantumu. Bantuan apa? Aku kenal beberapa orang di jalan.
Aku bisa menyuruh mereka pergi ke perusahaan untuk membuat masalah dan membantumu menunda. Dengan begitu, kau punya cukup waktu untuk kabur. Kalau begitu, buatlah pengaturan sesegera mungkin. Jangan buang waktu lagi. Oke. Setelah menutup telepon, Wang Zhengyi tidak kembali ke kantornya. Ia malah bergegas keluar dan pergi dengan mobilnya. Tidak butuh waktu lama sebelum semua dokumen keuangan dibawa ke ruang rapat. Lin Yi tidak mengerti masalah keuangan, jadi dia hanya duduk di kamar dan bermain game. Ji Qingyan, di sisi lain, sedang mengamati dokumen keuangan perusahaan dan laporan proyek lainnya dengan serius. Tak lama kemudian, Ji Qingyan menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menatap para eksekutif cabang itu. Ding Guanji, kemana Wang Zhengyi pergi? Ma Changwu, Direktur Departemen Teknik, melihat sekeliling. Kemana Direktur Wang pergi? Bukankah dia baru saja ada di sini? Para eksekutif lainnya saling memandang, tidak tahu kemana Wang Zhengyi pergi. Lin Yi mendongak dan melihat Wang Zhengyi memang sudah pergi. Dia langsung merasa ini mencurigakan. Ji Qingyan sudah ada di sini, tapi dia, wakil presiden, menghilang tanpa alasan. Ini sungguh tidak masuk akal. Selain itu, manajer umum cabang tersebut juga tidak muncul. Hal ini membuatnya semakin mencurigakan. Apakah manajer departemen keuangan ada di sini? Tanya Lin Yi. Melihat ekspresi mereka, Lin Yi merasa tebakannya pasti benar. Kalau tidak ada sebab eksternal, pasti ada yang salah dengan pembukuan perusahaan. Jika tidak, ketiga orang penting ini tidak akan menghilang pada saat yang bersamaan. CEO-ji, apa yang sebenarnya terjadi? Saya akan menelepon mereka sekarang. Akun perusahaan tiba-tiba merugi lebih dari 30 juta, dan ada juga masalah dengan akun lainnya. Cepat hubungi ketiga orang ini, kata Ji Qingyan dengan wajah dingin. Para eksekutif senior terdiam. Mereka yang bisa duduk di ruangan ini semuanya orang pintar. Setelah mendengar kata-kata Ji Qingyan, mereka langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Orang-orang ini terlalu kejam. Mereka telah kehilangan begitu banyak uang. Tidak perlu menelepon, kata Lin Yi dengan suara rendah. Ji Qingyan menatap Lin Yi. Apakah kamu punya ide bagus? Ketiganya pasti kabur. Sekalipun kau menelepon, itu akan sia-sia. Jadi sekarang, yang terpenting adalah menemukan cara untuk mengejar mereka. Kalau begitu aku akan menelepon polisi sekarang juga. Lin Yi mengangguk. Kalau kita panggil polisi sekarang, kita pasti masih bisa menangkap Wang Zhengyi, tapi aku tidak tahu apakah kita bisa menangkap Ding Guanji dan yang lainnya. Dengan tingkat keamanan saat ini, menangkap Ding Guanji dan yang lainnya bukanlah masalah. Namun, sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menangkap mereka. Bahkan jika mereka menangkapnya nanti, mereka berdua pasti sudah menghambur-hamburkan semua uang itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita biarkan saja mereka lolos begitu saja? Jangan khawatir. Lin Yi mengerutkan kening. Ia tiba-tiba teringat saat ia dan Ji Qingyan pertama kali tiba, mereka melihat sebuah BMW seri 7 pergi. Harga BMW seri 7 di China setidaknya 1 juta dolar. Di cabang Yangcheng, satu-satunya orang yang bisa mengendarai mobil ini mungkin Ding Guanji. Apakah mobil Ding Guanji BMW seri 7? Plat nomornya UEA1XC93, tanya Lin Yi. Ya, itu mobil Ding Guanji. Mengonfirmasi tebakannya, Lin Yi mengirim pesan WeChat ke Tianyan. Dia meminta mereka untuk mengirim pesan melalui sistem, meminta semua pengemudi di Yangcheng untuk mencari mobil ini. Lin Yi menduga bahwa meskipun situasi lalu lintas di Yangcheng lebih baik daripada di Zhonghai, lalu lintasnya juga cukup macet. Oleh karena itu, Ding Guanji seharusnya tidak bisa lari terlalu jauh. Setelah memberi perintah, Lin Yi berkata, jangan khawatir, aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Akan segera ada kabar. Aku pasti bisa membantumu mendapatkan kembali uangmu. Puluhan juta dana publik itu tidak banyak, bahkan tidak sebanding dengan mobil Lin Yi. Namun, sifat masalah ini berbeda. Jika mereka bertiga dibiarkan lolos, Chaoyang Group akan menjadi bahan tertawaan industri. Hubungi polisi sekarang. Akan lebih efektif jika kita bekerja sama, kata Lin Yi. Bang! Tepat saat Ji Qingyan hendak menelepon polisi dengan teleponnya, pintu ruang rapat didorong terbuka. Lebih dari selusin orang datang dari luar. Mereka semua berpakaian seperti preman dan tidak terlihat seperti orang baik. Siapa kalian? Teriak Ji Qingyan. Kami di sini untuk menagih utang Ding Guanji. Dia berutang 1 juta dolar kepada kami. Cepat serahkan dia untuk membayarnya, atau kalian semua tidak akan bisa pergi. Menagih utang. Ji Qingyan terkejut, lalu berubah menjadi marah. Ding Guanji tidak hanya menggelapkan dana publik, tetapi juga menyebabkan banyak masalah di luar.
Karena dia sudah kabur, mereka harus membereskan kekacauan itu untuknya. Ding Guanji tidak ada di sini, dan aku tidak punya waktu untuk mengurusi urusanmu sekarang. Cepat pergi, atau aku akan panggil polisi. Pria yang memimpin menatap Ji Qingyan sambil tersenyum. Biar ku katakan, kalau kamu tidak memberiku uang hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk menelepon polisi. Ji Qingyan menggebrak meja dan berdiri. Apa ini benar-benar permainan di matamu? Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Kita hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Apa salahnya? Pria di depan mengusap dagunya. Tapi lagi pula, kau memang cantik. Kalau kau mau bermalam denganku, aku tak akan meminta 1 juta ini. Jangan katakan lagi. Lin Yi menaruh tangannya di bahunya, memberi isyarat agar dia tenang. Dengan Lin Yi di belakangnya, Ji Qingyan merasa jauh lebih tenang, seolah-olah dia memiliki seseorang yang dapat diandalkan. Lin Yi menatap pemimpin itu dan berkata dengan suara rendah. Kalau aku benar, Ding Guanji mungkin tidak berutang uang padamu, kan? Dan kalian mungkin gangster yang dia sewa untuk memberi kita waktu untuk menelepon polisi, supaya dia punya kesempatan kabur, kan? Bab 78. Kenapa kau memarahiku? Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan linglung. Ia tak menyangka Lin Yi begitu cerdas. Memang, ini terlalu kebetulan. Mereka tidak datang lebih awal atau terlambat, melainkan datang tepat waktu. Agak mencurigakan. Nak, imajinasimu sungguh kaya, kata pria di depan. Sudah kubilang, aku di sini cuma mau menagih utang. Intinya, kalau kamu nggak kasih aku uang hari ini, aku nggak akan pergi. Aku tidak tahu berapa banyak uang yang diberikan Ding Guanji kepadamu untuk datang ke sini dan membuat masalah, tapi aku bisa memberitahumu bahwa Ding Guanji kehilangan 30 juta dana publik, kata Lin Yi. Dan waktu kamu datang, kamu seharusnya lihat mobil sport di lantai bawah. Itu mobilku. Harganya 43 juta. Terus terang saja, uang yang hilang darinya bahkan tidak cukup bagiku untuk membeli mobil. Jadi, saya sama sekali tidak peduli dengan uang. Ini masalah harga diri. Kalian boleh tinggal di sini dan membuat masalah. Kalaupun aku tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, paling-paling aku akan kehilangan sedikit harga diri. Tapi tidak ada dari kalian yang bisa lolos kalau itu terjadi. Jika saya mengeluarkan 10 juta dolar dan mencari seseorang untuk berbicara dengan Anda tentang cita-cita saya, menurut Anda apa hasilnya? Kurasa bukan cuma kamu yang akan mengalaminya. Istri dan anak-anakmu, tua maupun muda, tidak akan bisa hidup tenang. Aku tidak bermaksud menakut-nakutimu. Kamu bisa memutuskan sendiri apa yang harus kamu lakukan. Ini. Sekitar selusin orang yang bergegas masuk semuanya tercengang. Mereka hanya mengambil 10.000 dolar milik Ding Guanji sebelum membawa orang ke sini untuk menimbulkan masalah. Namun, jika keluarga mereka hancur karena jumlah uang yang sedikit ini, mereka akan kehilangan lebih banyak daripada yang mereka peroleh. Orang-orang kaya generasi kedua yang mengendarai mobil sport ini semuanya sangat berani. Mereka jelas bukan orang yang bisa mereka provokasi. Saudaraku, kami tahu kami salah. Ayo kita pergi sekarang dan anggap saja kita tidak pernah bertemu. Tolong beri kami kesempatan. Kalau begitu pergilah. Ya, kita akan tersesat sekarang. Lebih dari selusin hooligan berlari keluar satu persatu, dan kantor kembali tenang. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata itu panggilan dari Tian Yan. Lin, ada pengemudi bermarga Liu. Dia melihat BMW seri 7 yang kamu sebutkan, dan saat ini dia sedang kabur dari kota. Oke, beritahu semua pengemudi Didi untuk mengawasi mobil itu. Peserta akan diberi hadiah uang tunai 5.000, dan setiap orang yang melihatnya akan mendapat bagian. Kami akan segera mengaturnya. Lin Yi tidak tinggal diam setelah mendengar kabar dari Ding Guanji. Ia meraih tangan Ji Qingyan dan segera keluar dari kantor. Kita mau kemana sekarang? Tanya Ji Qingyan cemas. Untuk mengulur waktu, Ding Guanji mungkin akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Aku akan membawamu ke tempat aman sekarang, agar kau tidak dalam bahaya. Bagaimana dengan perusahaan lainnya? Aku tidak peduli, asalkan kamu baik-baik saja. Lin Yi menariknya keluar dari kantor. Jantung Ji Qingyan berdebar kencang. Dengan Lin Yi di sisinya, ia merasa memiliki seseorang yang bisa diandalkan, dan ia tidak takut lagi pada apapun. Keduanya masuk ke dalam Bugatti, dan Lin Yi menginjak pedal gas dan bergegas pergi. Beberapa menit kemudian, Lin Yi melaju ke pintu masuk kantor polisi. Telepon polisi dan suruh mereka menutup gerbang tol di luar kota, kata Lin Yi. Kedua, kita tidak bisa mengumumkannya ke publik. Kalau dimasukkan ke laporan keuangan, nilai pasar Chaoyang Group akan anjlok keesokan harinya. Lalu apa yang akan kamu lakukan?
Aku akan mengejar mereka. Tidak, ini terlalu berbahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Sudahlah, lakukan saja apapun yang kuperintahkan. Pergi sekarang. Mengerti, tapi kenapa kamu berteriak padaku? Setelah memberikan perintahnya, pintu mobil camar itu tertutup secara otomatis, dan Lin Yi menginjak pedal gas dan pergi. Pada saat yang sama, Lin Yi memilah-milah situasi saat ini dalam pikirannya. Apa yang dilakukannya sekarang adalah pilihan terakhir. Jika Ding Guanji belum meninggalkan kota, selama dia memblokir jalan raya, ada peluang untuk menangkapnya dalam waktu singkat. Sebaliknya, jika dia sudah meninggalkan kota, akan sangat sulit untuk menangkapnya. Kedua, dalam kasus penipuan keuangan, 30 juta terlalu kecil, dan akan melibatkan banyak departemen terkait lainnya. Grup Cao yang tidak besar, dan jaringan mereka di Yangcheng tidak kuat. Oleh karena itu, sulit untuk memperkirakan berapa banyak sumber daya yang akan dikerahkan polisi. Yang paling penting, jika Ding Guanji tidak mengambil jalan utama dan menghindari gerbang tol, akan lebih sulit untuk menangkapnya. Adapun Wang Zhengyi, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia belum lama melarikan diri, jadi mungkin dia masih terjebak di lampu lalu lintas saat ini. Dengan kerja sama Tian Yan dan yang lainnya, tidak akan sulit untuk menangkapnya. Memikirkan hal ini, Lin Yi menginjak gas dan mengejar Ding Guanji dengan kecepatan penuh menurut informasi waktu nyata yang diberikan Tian Yan kepadanya. Sial, bukannya itu Bugatti Chiron 1 dari pameran mobil. Plat nomornya pun sementara, jadi pasti baru dibeli. Mobil sport seharga 43 juta dolar itu beda banget. Suaranya juga bagus banget. Memangnya kenapa kalau mobilnya seharga 43 juta dolar? Masa iya sih harus berhenti di lampu merah? Ledakan, ledakan, ledakan. Bugatti Chiron 1 meraung bagai monster. Mobil itu tampak tak melambat sama sekali saat melewati lampu merah. Apa-apaan ini? Siapa pengemudinya? Apa dia terlalu kuat? Dia bahkan berani menerobos lampu merah. Apa dia tidak takut ditangkap polisi? Dia akan lumpuh jika tertangkap polisi. Masalahnya, apakah polisi bisa menangkapnya? 30 menit kemudian, Lin Yi telah mengendarai mobil ke pinggiran Yangcheng. Saat ini, Tian Yan menelepon lagi. Direktur Lin, mobil yang Anda cari melewati gerbang tol dan keluar kota melalui jalan kecil. Mobil itu berada di Jalan Kabupaten 362, dan seorang pengemudi Didi sedang mengikuti mereka. Suruh sopir Didi itu untuk mengikuti dari dekat. Kalian tetap di belakang dan beri saya informasi langsung. Jangan sampai dia kehilangan mereka. Baik, Direktur Lin. Mata Lin Yi menyipit saat dia melihat jalan di depannya. Sekarang setelah dia tahu di mana Ding Guanji berada, hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah mengejarnya. Keterampilan mengemudi tingkat master yang diberikan sistem kepadanya akhirnya dapat digunakan. Dia menginjak pedal gas dan takometer melesat ke angka 5.000 revolusi per menit, meningkatkan kecepatan hingga 180. Bugatti Chiron 1 bagaikan binatang buas yang melaju kencang. Di 362 County Road, Ding Guanji mengendarai BMW seri 7 miliknya dan dengan santai menyalakan sebatang rokok. Kenapa kamu masih merokok? Fokus saja mengemudi, desak Deng Xuang. Apa yang perlu ditakutkan? Kita sudah meninggalkan kota. Lagi pula, ini jalan kabupaten. Tidak ada kamera di sini. Tidak ada yang tahu kita di sini, kata Ding Guanji sambil tersenyum. Maksudmu kita benar-benar aman sekarang? Tentu saja, kata Ding Guanji. Kita cari tempat bersembunyi dulu selama beberapa hari, lalu aku akan membawamu ke luar negeri untuk bersembunyi dari sorotan, lalu ganti kewarganegaraan. Setelah insiden ini berlalu, kau akan kembali menjadi pahlawan. Dengan kemampuan Ji Qingyan, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Fiu, aku lega mendengarmu berkata begitu. Deng Xuang menepuk dadanya. Akhirnya, aku tak perlu takut lagi. Tentu saja. Sambil menjentikan puntung rokok di tangannya, Ding Guanji melepaskan ikat pinggangnya. Kemarilah, ambilkan untukku. Aku sedang marah. Bantu aku rileks. Kami ada di dalam mobil, kata Deng Xuang. Apa salahnya naik mobil? Bukankah kamu sering duduk di mobil, kata Ding Guanji, dan kamu yang berinisiatif bilang itu seru banget. Kamu sangat buruk. Setelah meludah, Deng Xuang menyisir rambutnya ke samping lalu menundukkan kepalanya. Benar, aku baru saja melihat mobil putih mengikuti kita, kata Deng Xuang samar-samar. Aku sudah lama melihatnya, kata Ding Guanji acuh tak acuh, apa kau tidak lihat mobilnya ada tulisan, mobil spesial Didi. Itu kan cuma mobil Didi. Jangan takut, fokus saja pada pekerjaanmu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat keduanya tengah bersemangat, mereka tiba-tiba mendengar ledakan suara memekakkan telinga yang datang dari belakang. Deng Xuang berdiri ketakutan.
Ia melihat ke kaca spion dan melihat sebuah mobil sport mengejar mereka. Presiden Ding, lihat, ada mobil sport di belakang. Kalian para wanita tidak bisa menutup kaki saat melihat mobil sport, kan, kata Ding Guanji. Ketika aku kaya nanti, aku akan membelikanmu mobil sport untuk kau kendarai. Rambut Deng Xuang acak-acakan, dan dia tampak sedikit bingung. Bukan itu maksudku. Mobil sport itu sepertinya Bugatti, yang dikendarai pacar CEOG. Bab 79. Aku akan memberimu pelajaran. Sial, bagaimana dia bisa mengejar kita? Ding Guanji hampir melompat dari tempat duduknya ketika mengetahui mobil Lin Yi ada di belakang mereka. Dia tidak tahu bagaimana Lin Yi berhasil mengejar mereka setelah mengirim Li Laohei untuk menghentikan mereka dan memberi mereka begitu banyak waktu. Jangan khawatir, jalankan saja, desak Deng Xuang. Jangan takut. Meskipun dia mengendarai mobil sport, kemampuan mengemudiku sangat hebat. Anak muda seperti dia tidak akan bisa memaksimalkan potensi mobilnya. Sambil berkata begitu, Ding Guanji menginjak pedal gas. Kecepatan mobil pun mencapai 190 mil per jam. Sialan, dia balapan denganku. Aku sudah jadi pembalap berpengalaman selama 23 tahun. Mana mungkin aku takut padamu? Cepatlah. Dia semakin dekat dengan kita. Ding Guanji mengumpat, kecepatan mobilku sudah 190, bagaimana mungkin dia lebih cepat dariku? Dia sudah 220. Ding Guanji sampai ngompol karena takut. Umurnya berapa, tapi kemampuan menyetirnya lebih baik darinya. Melihat Bugatti Chiron 1 dan BMW seri 7 melaju di depan, pengemudi Didi yang mengikuti di belakang tercengang. Kamu bahkan gak berani bikin film kayak gitu, kan? Seru banget. Sayang, cepatlah dan pergi. Aku ingin merekam ini. Sayang, kita punya Carolas yang harganya lebih dari $100.000. Mereka akan habis sebelum kita mencapai 170. Kita bukan tandingan mereka. Dalam 5 menit, Lin Yi berhasil menyusul Ding Guanji. Ia terus membunyikan klakson di belakangnya karena menyadari bahwa pihak lain tidak menghentikan mobilnya. Deng Xuang, yang duduk di kursi penumpang, ketakutan setengah mati. Presiden Ding, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia sudah menyusul. Jangan takut. Ada persimpangan di depan, dan jalannya penuh lubang. Sekuat apapun Bugatti-nya, dia tidak akan berani melewatinya. Jangan bilang begitu. Kurasa anak itu juga orang yang kejam. Bagaimana kalau dia menyusul? Mustahil. Ding Guanji berkata dengan yakin, kalau tidak salah, mobil yang dikendarainya seharusnya Bugatti Chiron 1. Sepertinya harganya lebih dari 40 juta di negara ini. Kalau dia mengikuti kita, sasisnya pasti akan dikerok. Kalau mobilnya dikerok, hatinya pasti sakit. Apa yang kau katakan masuk akal. Deng Xuang merasa sedikit lega. Supercar tidak seperti BMW. Dimensinya begitu lebar sehingga hanya bisa dikendarai di jalan raya. Saat mereka sampai di jalan tanah yang bergelombang, sasisnya pasti akan tergores. Namun, BMW berbeda. Selain perjalanannya yang sangat bergelombang, efeknya hampir tidak ada. Mereka pasti bisa mengusirnya. Duduklah dengan tenang, aku akan turun, kata Ding Guanji. Oke, aku sudah duduk manis. Cepat jalan. Ding Guanji menginjak pedal gas dan melaju di pinggir jalan. Melihat kejadian itu, pengemudi Didi yang ada di belakang mendesah. Sudah berakhir. Kita tidak bisa mengejar. Pengemudi BMW itu pintar sekali. Dia benar-benar tahu cara melewati jalan itu untuk kabur. Mobil super itu pasti tidak akan berani menyusul. Tepat sekali. Lagi pula, itu Bugatti. Siapa yang mau berkendara di jalan tanah dengan mobil itu? Ya Tuhan, sayang, lihat, Bugatti itu akan mengalami nasib yang sama. Apa-apaan? Pasangan itu tercengang. Sobat, kamu mengendarai Bugatti. Apakah Anda tidak takut sasisnya tergores? Di dalam Bugatti, Lin Yi menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Karena kalian tidak berhenti, maka kita harus bermain sedikit lebih keras. Memikirkan hal ini, Lin Yi menginjak gas lagi dan bergegas lagi. Melihat Lin Yi mengejarnya, wajah Ding Guanji berubah menjadi hijau. Apa dia gila? Apa dia masih menginginkan mobilnya? Mobil itu harganya lebih dari 40 juta. Sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Dia sudah mengejar ketinggalan. Apa yang perlu ditakutkan? Waktu keluar, saya baru isi bensin dan masih bisa jalan beberapa ratus kilometer. Bugatti-nya boros bensin. Bensin saya habis setelah lari sebentar. Kecuali dia berani nabrak saya masih bisa lari. Bang! Ding Guanji, yang sedang membual, tiba-tiba mendengar suara teredam. BMW seri 7 di bawahnya mulai berguncang hebat seolah-olah di luar kendalinya. Setirnya terus berputar.
Bahkan setelah mengerahkan seluruh tenaganya, ia tak mampu menstabilkannya. Ding Guanji membelalakan matanya dan membuka mulutnya. Anak ini gila ya. Beraninya dia menabrakku dengan mobil sport seharga lebih dari 40 juta. Ding Guanji menggertakkan giginya dan mengutuk. Aku cuma ambil 30 juta darimu. Apa pantas kau menghajarku dengan mobil sport seharga 40 juta dolar? Bang! Suara teredam lainnya terdengar saat Lin Yi memukul mereka lagi. Kali ini, benturannya bahkan lebih parah, menyebabkan BMW seri 7 milik Ding Guanji kehilangan keseimbangan dan menabrak pohon sebelum berhenti. Pada saat yang sama, mobil khusus Didi di belakang juga menyusul. Mereka semula mengira Bugatti dan BMW seri 7 yang ada di depan sudah melaju jauh sehingga mustahil bagi mereka untuk menonton pertunjukan tersebut. Namun, mereka tidak menyangka kedua mobil itu berhenti tidak terlalu jauh di depan. Suamiku, apa aku salah lihat? Pemilik mobil Bugatti itu benar-benar berinisiatif menabrak BMW seri 7 itu. Itu mungkin saja. Kalau tidak, pemiliknya tidak akan berhenti. Anak-anak orang kaya zaman sekarang memang gila. Kok bisa-bisanya mereka berbuat seperti ini? Mobil sport seharga puluhan juta dolar hancur begitu saja. Lin Yi membuka sabuk pengamannya dan keluar dari mobil. Dia membuka pintu mobil BMW seri 7 di depannya dan melihat ke arah Ding Guanji dan Deng Xuang yang berantakan akibat tabrakan. Kalian berdua sudah berlari sejauh ini. Waktunya kalian keluar dan istirahat. Ding Guanji mengalami luka di kepala. Wajahnya berlumuran darah, tetapi lukanya tidak serius. Ia masih sadar. Kau gila sekali. Aku hanya mengambil 30 juta darimu. Apa kau sampai harus menabrakku dengan mobil seharga 40 juta? Apa menurutmu itu sepadan? Lin Yi mengangkat bahu. Tentu saja sepadan. Pertama-tama, kalian tidak hanya kehilangan 30 juta. Ini kan cuma mobil sport. Aku masih punya beberapa. Kalau yang ini rusak, aku akan pakai mobil lain saja. Wajah Ding Guanji dan Deng Xuang pucat pasi. Apakah dia punya beberapa mobil sport senilai puluhan juta? Kamu berasal dari mana? Presiden Ji kita dikenal sebagai Dewi Dingin. Orang-orang yang mengejarnya bisa membentuk barisan mengelilingi blok. Pantas saja kau bisa mengalahkannya. Sepertinya kau benar-benar mampu, kata Ding Guanji dengan lesu. Aku mengaku kalah hari ini. Kau bisa menghadapinya sesukamu. Ini adalah sikap mengakui kekalahan. Meskipun saya mengaku kalah, ada satu hal yang tidak saya mengerti, kata Ding Guanji. Kalau ada yang nggak kamu ngerti, bilang aja. Aku bakal biarin kamu mati dengan sedikit kejelasan. Aku sudah kabur lama sekali, dan tidak ada kamera di sini. Bagaimana kau bisa menangkapku? Sederhana sekali, kan? Kamu lihat mobil Didi spesial putih di belakangmu. Aku sudah melihatnya sejak lama. Apa mereka membocorkan informasiku? Tanya Ding Guanji tak percaya. Itu tidak mungkin. Kenapa mereka mau mendengarkan perintahmu? Karena aku punya 20% saham Didi. Seharusnya aku pemegang saham terbesar kedua mereka. Selama aku bicara, semua pengemudi Didi Yang Cheng akan mendengarkanku. Sekarang kalian seharusnya mengerti apa yang terjadi. Bab 80. PDA di depan kantor polisi. Ding Guanji dan Deng Xuang ingin menangis ketika mengetahui kebenarannya. Mereka ingin mati. Dia adalah pemegang saham terbesar kedua di Didi. Apa yang telah kulakukan di masa laluku hingga menjadikan orang tersebut musuhku? Lin Yi melambaikan tangan ke arah mobil pribadi Didi yang tak jauh dari situ. Setelah melihat sinyal, mobil itu melaju ke arah Lin Yi. Terima kasih untuk hari ini. Lin Yi menunjuk Bugatti-nya. Mobil saya mogok, jadi saya harus merepotkan Anda untuk mengantar saya pulang. Tapi jangan khawatir, saya akan membayar ongkosnya. Aku bisa mengantarmu pulang, tapi bagaimana dengan mobilmu? Apa aku harus panggil truk derek? Tidak perlu, kondisinya sudah seperti ini, dan akan merepotkan untuk memperbaikinya, jadi aku tidak membutuhkannya. Mendesis. Pemilik mobil tersentak kaget. Saya lihat kamu pakai plat nomor sementara. Kamu pasti baru beli, kan? Saya membelinya di pameran mobil kemarin, saya ingin mengendarainya kembali ke Shanghai, tetapi saya tidak menyangka ini akan terjadi hari ini, sayang sekali, kata Lin Yi. Wajah pasangan itu menjadi gelap saat mereka melihat wajah Lin Yi yang tersenyum. Aku tidak melihat kesedihan di wajahmu. Setelah mengobrol singkat, Lin Yi membawa Ding Guanji dan Deng Xuang ke dalam Didicar. Terima kasih untuk hari ini. Saya tidak punya uang tunai di saku. Nanti saya akan mengajukan bonus untuk Anda. Tidak perlu bonus. Keluarga kami menganut agama Buddha, jadi ini dianggap perbuatan baik, kata istri pengemudi itu. Baiklah kalau begitu. Karena kamu tidak menginginkannya, aku akan menyumbangkan $500.000 itu ke Project Hope. Tunggu, apa katamu?
Hadiahnya $500.000, tanya istri pengemudi itu terkejut. Ya, aku berencana untuk melamarmu dan memberimu uang sebanyak itu. Tampan, jangan mengejek kami. Kami akan senang kalau kamu bisa memberi kami $5.000. Kok bisa kamu memberi kami sebanyak itu? Yah, aku sebenarnya pemegang saham Didi. Nanti aku putuskan berapa banyak yang akan kuberikan padamu. Puff. Pasangan itu hampir muntah darah ketika mereka mengetahui siapa Lin Yi. Kamu pemegang saham Didi. Bukankah itu bos suamiku? Bisa dibilang begitu, kata Lin Yi. Baiklah, bolehkah saya menarik kembali perkataan saya tadi, tanya istri pengemudi itu. Meskipun kita beragama Buddha, kita tetap perlu makan dengan benar. Tidak masalah. Aku akan memberitahu perusahaan setelah ini dan mengambil bonusmu sesegera mungkin. Terima kasih, kalau begitu. Lin Yi melihat Ji Qingyan menunggu di bangku cadangan ketika dia membawa Ding Guanji dan Deng Xuang kembali ke kantor polisi. Lin Yi, kamu sudah kembali. Apa kamu dalam bahaya? Apa yang tidak akan aku lakukan untukmu? Saya sudah menangkapnya, serahkan sisanya pada polisi dan hakim. Presiden Ji, saya sudah menyadari kesalahan saya. Saya bisa mengembalikan semua uangnya kepada Anda. Saya juga bisa memberikan rumah dan mobil saya, jadi jangan menuntut saya. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang, kata Ji Qingyan. Polisi sudah menangkap Wang Zhengyi. Tunggu saja hukum menghukummu. Ding Guanji dan Deng Xuang menundukkan kepala karena malu. Mereka berdua adalah mantan karyawan Chaoyang Group, jadi mereka tahu sifat Ji Qingyan. Tidak ada ruang bagi mereka untuk tenang sekarang karena keadaan sudah mencapai titik ini. Mereka tidak punya pilihan selain menerima hukuman hukum. Setelah menyerahkan keduanya kepada polisi, Lin Yi tetap tinggal untuk membuat pernyataan sebelum meninggalkan kantor polisi bersama Ji Qingyan. Di mana mobilmu? Ji Qingyan bertanya setelah meninggalkan stasiun. Rusak. Kok bisa rusak? Lin Yi mengangkat bahu. Saat saya mengejar mereka, Ding Guanji tidak menghentikan mobilnya, jadi saya menabraknya. Kerusakannya juga cukup parah, jadi saya tidak repot-repot memanggil truk derek dan meninggalkannya di lokasi kecelakaan. Kok kamu bisa sebodoh itu? Uang yang aku hilangkan bahkan gak cukup buat kamu beli mobil. Ini bukan tentang uang, kata Lin Yi. Presiden Ji kita kehilangan muka. Aku harus membantumu mendapatkannya kembali, kata Lin Yi. Itu cuma mobil. Bukan apa-apa. Air mata mengalir di mata Ji Qingyan saat kehangatan memenuhi hatinya. Meskipun dia memiliki banyak pelamar selama bertahun-tahun, Lin Yi adalah orang pertama yang memperlakukannya seperti ini. Ini bukan soal uang. Tahukah kamu betapa berbahayanya menabrak mobil orang lain? Bagaimana kalau kamu terluka? Sekalipun aku terluka, aku harus membantumu membawa mereka kembali, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kamu benar-benar. Hei, kalian berdua hati-hati. Ini kantor polisi, dan SD Rainbow ada di seberang kita. Jangan main mata di sini. Anak-anak tidak boleh melihat kalian, kata penjaga itu. Aduh, itu terlalu memalukan. Keduanya segera meninggalkan kantor polisi dan kembali ke hotel. Aku sudah menyelesaikan urusanku di sini. Kamu baik-baik saja. Kapan kamu kembali ke Shanghai? Kalau begitu, ayo kita segera kembali, kata Lin Yi. Baiklah, saya akan memesan tiket pesawat sekarang. Setelah memesan tiket pesawat, Ji Qingyan mengemasi barang-barangnya dan naik taksi ke panti asuhan. Setelah berpamitan dengan Wang Cuiping, ia bergegas ke bandara. Kamu pasti kenal wakil ketua perusahaan, Zhao Nanping, kan? Tanya Lin Yi di pesawat. Selain saya, dia memegang posisi tertinggi di perusahaan. Bagaimana mungkin saya tidak mengenalnya? Ketika kami menangkap Ding Guanji, saya menginterogasinya terlebih dahulu. Zhao Nanping lah yang menyampaikan pesan dan mengatakan bahwa Anda berada di Yangcheng. Kalau tidak, semua ini tidak akan pernah terjadi. Aku agak penasaran. Bagaimana dia tahu aku ada di Yangcheng? Selain kamu, tidak ada orang lain yang tahu aku ada di sini. Setelah Anda membeli tiket pesawat, maskapai mengirimkan faktur ke bagian keuangan perusahaan. Kebetulan Zhao Nanping menemukannya. Sesederhana itu. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan hal ini? Ji Qingyan berkata, aku tidak menyangka akan terjadi kesalahan di area ini. Bukan apa-apa. Masalahnya sudah diselesaikan dengan sempurna. Zhao Nanping ini benar-benar pengkhianat. Kalau bukan karena aku yang merekomendasikannya untuk menjadi wakil presiden perusahaan setahun yang lalu, dia tidak akan berada di posisinya sekarang. Aku benar-benar buta. Wajar saja dia berbuat seperti itu. Orang-orang memang serakah, komentar Lin Yi. Aku akan menghadapinya sekarang. Aku tidak bisa membiarkan orang seperti itu tetap di perusahaan. Jangan khawatir, kata Lin Yi. Dia sudah lama jadi wakil presiden,
jadi dia jelas tidak bersih. Bukankah akan lebih memuaskan kalau kamu meluangkan waktu untuk menyelidiki pekerjaan kotornya? Kamu ada benarnya. Jiqingyan menyadari bahwa Lin Yi adalah bintang keberuntungan. Dia selalu mampu memberinya nasihat paling efektif pada saat yang paling genting. Mengapa dia tidak menemukan jati dirinya saat itu? Jika dia melakukannya, dia akan dipromosikan ke pihaknya. Dia tidak perlu menjadi pengemudi Didi lagi. Jiqingyan mulai bekerja di pesawat. Dia menggunakan WeChat untuk mengirim pesan ke berbagai orang, dan sudah bersiap untuk menyelidiki Zhao Nanping. 2 jam kemudian, ketika mereka berdua turun dari pesawat, waktu sudah lewat pukul 5 sore. Malam ini, pergilah ke rumahku. Aku akan memasak untukmu, kata Jiqingyan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.